Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Caranya, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload secara otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktikkan bersama-sama ya. Nah, di sini terdapat tabel nilai yang diperoleh siswa ya. Di sini ada nama siswa, ada jurusannya, ada status dan nilainya gitu. Nah, kita akan mempraktekkan satu persatu dari rumus count, countif dan countif ya. Berdasarkan fungsi-fungsinya dan prakteknya dalam dunia kerja. Nah, yang pertama kita akan belajar rumus count nih, C-O-U-N-T. Nah, rumus ini berfungsi untuk menghitung sel yang berisikan angka dalam satu data. Nah, misalnya kita akan menghitung jumlah semua siswa. Nah, kita bisa gunakan rumus count nih. Kita coba ketik sama dengan count atau C-O-U-N-T, tab. Nah, count ini berfungsi untuk menghitung sel yang berisikan angka. Nah, jadi untuk menghitung jumlah semua siswa berdasarkan angka ini, maka kita bisa masukkannya data nilai nih, karena ini berdasarkan angka. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa masukkan data nama siswa, karena ini berdasarkan huruf gitu ya, isinya huruf atau kata gitu. Nah, kita count ini masukkan data angka gitu ya, maka data nilai kita blok, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jumlah siswanya ada 10 siswa gitu ya. Nah, jadi seperti itu rumus count. Selanjutnya ada rumus countif. Nah, di sini ada if-nya di akhir. Nah, rumus countif ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berdasarkan kriteria tertentu, yaitu satu kriteria. Nah, contohnya kita akan menghitung jumlah siswa yang lulus. Jadi di sini ada kriterianya, yaitu jumlah siswa yang lulus. Maka kriterianya adalah lulus. Nah, berapa sih siswa yang lulus gitu ya, berdasarkan tabel ini? Nah, kita bisa gunakan rumus countif. Kita ketik sama dengan countif, C-O-U-N-T-I-F, tab. Nah, yang pertama kita ngisi data rank. Nah, kita akan menghitung jumlah siswa yang lulus. Maka datanya yaitu data lulus ya, data status kita blok seperti ini. Titik koma, lalu kita mengisi kriteria, yaitu kriterianya adalah lulus. Maka kita ketik tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jumlah siswa yang lulus yaitu 6 siswa ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, benar ya. Hasilnya siswa yang lulus adalah 6. Nah, dengan rumus ini kita menghitung jumlah siswa secara cepat dan tepat gitu ya. Walaupun data jumlah siswanya sangat banyak gitu. Nah, dengan rumus ini kita bisa menghitungnya secara cepat. T yang kedua, jumlah siswa akuntansi. Nah, maka kriterianya itu akuntansi. Nah, sama seperti tadi sama dengan countif, tab, ranknya yaitu akuntansi. Maka data akuntansi terletak pada data jurusan. Nah, di sini kita blok data jurusan atau rank jurusan ini. Titik koma. Nah, kriterianya adalah akuntansi. Maka kita ketik tanda kutip, ketik akuntansi. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti rumusnya, tekan enter. Hasilnya pun muncul ya. Sisa akuntansi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, benar, sisa akuntansi ada 5 orang. Nah, jadi seperti itu rumus countif. Selanjutnya ada rumus countif. Ada S-nya di akhir. Nah, bedanya jika countif menghitung satu kriteria, nah, countif ini menghitung 2 kriteria atau lebih. Nah, contohnya kita akan coba menghitung jumlah siswa akuntansi yang lulus. Maka ada 2 kriteria nih. Kriteria yang pertama ada akuntansi. Nah, kriteria yang kedua adalah lulus.
maka ada dua kriteria. Nah, jika dua kriterianya ada dua atau lebih ya, kita gunakan rumus count if ya, ada s-nya di akhir. Kita coba ya, sama dengan count if step. Nah, yang pertama create ring. Nah, yang pertama adalah data akuntansi, maka kita blok data akuntansi di data jurusan ini. Titik koma. Nah, kriterianya adalah akuntansi. Tanda kutip akuntansi. Tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah data lulus, maka data status kita blok rank status ini. Titik koma, tanda kutip lulus. Tanda kutip tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Siswa akuntansi yang lulus ada 4 orang nih. Akuntansi lulus 2, 3, 4 ya, maka datanya benar. Hasilnya adalah 4 siswa akuntansi yang lulus. Nah, yang kedua adalah jumlah siswa manajemen lulus. Nah, maka ada dua kriteria. Manajemen dan lulus gitu ya. Nah, sama seperti tadi rumusnya, sama dengan count if step. Yang pertama lah data jurusan kita blok. Titik koma, tanda kutip manajemen. Tanda kutip titik koma. Yang kedua adalah data lulus, data status kita blok. Titik koma, tanda kutip lulus. Tanda kutip tutup kurung, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Dua siswa manajemen yang lulus. Manajemen sini 1, 2 lulus. Nah, di sini ya, 2 orang lulus manajemen. Nah, jadi seperti itu teman-teman penggunaan dari rumus count if ya. 2 kriteria atau lebih dari 2 kriteria. Nah, jadi seperti itu teman-teman fungsi dari rumus count if, dan count if ya di Microsoft Excel. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.